Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Gubuk Belajar. Di video kali ini kita akan membahas tentang sifat-sifat bilangan berpangkat. Langsung saja kita bahas. Sebelum kita ke sifat-sifat bilangan berpangkat, ada baiknya kita mengenal apa itu bilangan berpangkat. Mungkin dulu pas waktu SD kalian sudah pernah mempelajari tentang bilangan berpangkat. Misalnya saja, di sini saya punya A dikali dengan A dikali dengan A dikali titik-titik sebanyak N faktor. N faktor. Nah, maka ini bisa kita tulis menjadi bilangan berpangkat A pangkat N. Nah, ini yang disebut dengan bilangan berpangkat. Kemudian untuk A ini boleh kita sebut dengan basis atau boleh kita sebut dengan bilangan pokok. Bilangan pokok ya teman-teman. Kemudian N ini boleh kita sebut dengan pangkat atau boleh kita sebut dengan eksponen. Oke. Misal contoh. Pasti kalian sudah tidak asing lagi ya teman-teman. Contoh. Misal di sini saya punya 3 pangkat 3. Itu artinya adalah 3 kali 3 kali 3 sebanyak 3 kali. Atau boleh kita tulis 27. Kemudian 2 pangkat 4 artinya adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4 kali. Ini berarti sama dengan 16. Oke, seperti itu. Kemudian kita ke sifat-sifat bilangan berpangkat. Ya. Nanti di sini akan kita pelajari ada sekitar 7 sifat ya teman-teman. Oke, sifat yang pertama yaitu apabila ada bentuk A pangkat N dikali dengan A pangkat M, maka perkalian ini kita jadi dijumlahkan pangkatnya teman-teman. Jadi A pangkat N ditambah dengan M. Ya, kita lihat contoh di bawah ini supaya lebih jelas ya. Jadi kalau misalkan di sini saya punya 3 pangkat 2, kemudian dikalikan dengan 3 pangkat 3, maka 3 pangkat 2 ini artinya adalah 3 kali 3. Kemudian 3 pangkat 3 itu artinya adalah 3 kali 3 kali 3. Maka di sini ada berapa faktor? 1, 2, 3, 4, 5. Maka di sini boleh kita tulis menjadi 3 pangkat 5. Atau sebenarnya kalau misalkan perkalian dengan bilangan pokok atau basis yang sama, itu pangkatnya tinggal kita jumlahkan. Jadi 3 pangkat 2 dikali dengan 3 pangkat 3 itu berarti menjadi 3 pangkat 5. Baik, kemudian yang kedua. Ada A pangkat N dibagi dengan A pangkat M, atau boleh kita tulis A pangkat N per A pangkat M, perkalian penjumlahan. Artinya kalau dibagi itu dikurang A, N dikurangi dengan M. Contoh. Misal di sini saya punya 5 pangkat 4 dibagi dengan 5 pangkat 2. Atau boleh kita tulis 5 pangkat 4 per 5 pangkat 2. 5 pangkat 4 artinya 5 kali 5 kali 5 kali 5 sebanyak 4 faktor ya teman-teman. Kemudian 5 pangkat 2 itu artinya adalah 5 kali 5. Begitu. Kemudian ini boleh kita coret-coret ya. Coret, coret, 1, 1, coret, coret, 1, 1. Nah, maka di sini tinggal sisa 5-nya berapa faktor, teman-teman? Ada 2 ya. Berarti boleh kita tulis menjadi 5 pangkat 2. Atau boleh
Gampangnya adalah 5 pangkat 4 per 5 pangkat 2. Tinggal dikurangi saja pangkatnya. 4 kurangi 2. Maka menjadi 2. Gampang ya teman-teman. Kemudian sifat yang ketiga adalah jika ada A pangkat N dipangkatkan lagi dengan M, itu berarti boleh kita tulis menjadi A pangkat N dikali dengan M. Contoh. Misal di sini saya punya 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 3. Ini artinya 2 pangkat 2 sebanyak 3 faktor. 2 pangkat 2 dikali dengan 2 pangkat 2 dikalikan dengan 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 sendiri itu boleh kita tulis 2 kali 2. 2 kali 2. Kemudian yang ini juga 2 kali 2. Maka di sini akan menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2-nya menjadi pangkat 6. Atau boleh langsung saja ketika ada 2 pangkat 2 dipangkatkan 3 berarti menjadi 2 pangkat 2 kali 3 yaitu 6. Kemudian yang keempat teman-teman, ada sifat yang mengatakan bahwa jika ada A pangkat 0 itu sama dengan 1. Berapapun dipangkatkan 0 itu hasilnya adalah 1. Dengan catatan A tidak boleh sama dengan 0. Karena jika 0 pangkat 0 itu dalam matematika tidak terdefinisi. Pinter. Contoh. Misalkan di sini saya punya 1000 pangkat 0, ya hasilnya 1. Misal minus 17 pangkat 0, ya itu hasilnya tetap 1. Baik plus maupun minus ketika dipangkatkan 0 itu hasilnya adalah 1 ya teman-teman. Kemudian sifat yang kelima adalah jika ada pangkat negatif A pangkat min N, boleh kita tulis menjadi 1 per A pangkat N. Nah contoh, misal di sini saya punya 3 pangkat min 2. Maka cara menyelesaikannya adalah boleh kita tulis menjadi 1 per 3 pangkat 2. Atau boleh 1 per 3 kali 3. Itu artinya sama dengan 1 per 9. Untuk selanjutnya, sifat yang keenam adalah jika ada A per B pangkatnya negatif N, ini boleh kita tulis menjadi B per A pangkatnya menjadi N positif. Contoh. Jadi kalau misalkan di sini kita punya 3 per 2 pangkatnya min 3, maka boleh kita balik pecahannya menjadi 2 per 3 pangkat 3. Artinya 2 kali 2 kali 2 per 3 kali 3 kali 3. Berarti hasilnya sama dengan 8 per 27. Oke teman-teman, itu 6 sifat dalam bilangan berpangkat. Semoga membantu kalian dalam belajar di rumah. Semoga kalian tetap sehat, semangat, dan dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.